Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal mu'minuna almuttaqun. Khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semuanya untuk selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan Allah Jalla wa Ala akan muliakan seorang hamba. Karena dengan ketakwaan Allah Jalla wa Ala akan mudahkan segala urusan yang telah dipersulit oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa." Berbekalah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebaiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar setiap permasalahannya. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang semuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan memeluk agama yang mulia, yaitu agama Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah war rasul faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah Jumat yang semuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaiknya ucapan adalah kitabullah. Wa qala hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jeleknya urusan adalah urusan yang baru. Wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah. Setiap perkara yang baru dalam agama adalah perkara yang mengada-ngada. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang mengada-ngada adalah perkara yang sesat. Wa kullu dhalalah finnar. Dan setiap kesesatan letaknya api neraka Allah Jalla wa Ala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang banyak yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita, yang kita sadari ataupun yang kita ingkari, tetapi Allah Jalla wa Ala mengingatkan kepada kita semuanya, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja bentuk kebaikan yang kalian rasakan semuanya ada datangnya dari Allah. Maka Allah Jalla wa Ala mengingatkan kepada kita semuanya, washkuruli wala takfurun. Dan kendala kalian bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian kufur. Bersyukur dalam arti melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah yang paling pokok di antara perintah adalah mentauhidkan Allah, mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah. Dan kemaksiatan yang paling hina dari antara yang paling hina adalah mensekutukan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan di dalam peribadatan. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya,
kepada kerabatnya, kepada istri-istrinya, kepada pengikut yang setia, yang istiqomah, yang sabar, yang selalu dan senantiasa tegar di atas sunnahnya. Dan kita berharap kepada Allah, kita bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintainya, yang ridha dengan keputusannya, yang membenarkan apa yang telah beliau sampaikan, dan kita rela tidak melakukan syariat yang mulia, tidak melakukan peribadatan kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita telah berada di penghujung bulan Rajab. Dan setelah bulan Rajab akan terbitlah bulan Sya'ban, dan setelah Sya'ban akan hadir bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mungkin ada yang bertanya, masih lama tibanya bulan Ramadan. Ketahuilah kaum muslimin, jemaah Jumat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Al-Warq Al-Balkhi rahimallahu taala beliau mengatakan, Syahrul Rajab, bulan Rajab, Syahrul Lizzar'i. Bulan Rajab beliau mengatakan adalah bulan untuk bercocok tanam. Mulai kita menyemai, tanam kebaikan-kebaikan. Selanjutnya beliau mengatakan wa syahrul Sya'ban, dan adapun bulan Sya'ban adalah syahrul sakil lizzar', bahwa bulan untuk menyiram, bulan untuk mengairi agar tanaman yang kita semai, tanaman yang kita tanam tumbuh segar, indah, agar berbuah. Kenapa? Beliau mengatakan wa syahrul Ramadan, dan adapun bulan Ramadan syahrul hisadil lizzar', adalah bulan untuk memanen apa yang telah kita tanam. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang berkata, tidak terasa baru saja kemarin lebaran, baru saja kita salat tarawih, baru saja kita sama-sama i'tikaf. Kali ini tidak lama lagi Ramadan akan tiba. Walaupun kita belum tentu bertemu bulan Ramadan. Tidak akan menjadi nasihat yang berharga bagi kita. Mungkin kita ada tinggal di gang, mungkin kita ada tinggal di perkampungan, mungkin kita tinggal di komplek dan seterusnya. Mungkin tidak jauh dari orang yang kita cintai. Mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin saudara kita, yang teman kita yang dekat dengan kita. Tahun yang lalu Allah masih izinkan bertemu bulan Ramadan. Tetapi kali ini Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan dia telah tinggal di alam kubur. Kita menyolatkannya, kita ikut mengantarkan ke dalam kubur. Ketahuilah satu kepastian, Ramadan kali ini beliau tidak bertemu. Dan juga begitu, mengingatkan kepada kita semuanya, nasihat berharga kepada kita semuanya, itu adalah nasihat yang terbaik, yaitu kematian. Maka tidak heran para ulama dahulu, apa yang mereka lakukan tak kala 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Sebagian mereka mengatakan, kanu yadu'un Allah sittata ashhur ayyubaghilahum syahr Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, agar Allah temukan mereka bulan Ramadan. 6 bulan, bukan waktu yang singkat. Layaknya pada saat ini kita sudah di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang saya muliakan karena Allah, setelah mereka persiapan 6 bulan, bukan waktu yang singkat, mereka melakukan kebaikan-kebaikan, mereka melakukan amal soleh, sehingga tidak heran kita temukan di antara mereka ada yang menghatamkan berkali-kali bacaan Al-Quran. Tidak heran kita temukan di antara mereka berderma, mereka berbagi makan dan seterusnya, karena mereka telah membiasakan sebelum-sebelumnya, sehingga tidak heran, tidak terkejut tak kalah Ramadan tiba. Setelah mereka lakukan kemaksimalan yang telah mereka lakukan, mereka tidak merasa bangga dengan amal yang mereka telah lakukan. Apa mereka lakukan? Summa yad'un Allah sittata ashhur. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan, mereka berdoa kepada Allah. Apa mereka pinta kepada Allah? Ayyataqabbalahu minhum. Mereka berdoa kepada Allah agar seluruh kebaikan yang mereka telah lakukan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran apa yang telah dilakukan orang-orang yang soleh sebelum kita. Mereka berharap bertemu bulan Ramadan bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan ucapan, tetapi mereka lakukan dengan tindakan. Maka pada kesempatan ini khatib mengajak kepada diri pribadi, mengingatkan di antara yang perlu kita persiapkan adalah
Pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah sebaiknya bekal yang Allah katakan, "Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekalah kalian kepada Allah, sesungguhnya sebaiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Ini sebaiknya bekal. Ini kita persiapkan kalau Allah takdirkan kita bertemu bulan Ramadan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bertobat? Yang pertama, karena Allah yang memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Allah sapa orang beriman untuk bertobat. Allah sapa orang beriman, bukan pelaku maksiat. Allah sapa orang beriman. Maka Ibnu Rajab Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, at-taubah taubat wazifatul umur. Taubat adalah kewajiban seumur hidup. Tidak layak orang beriman jauh dari bertobat kepada Allah. Tidakkah Nabi Muhammad SAW seorang yang maksum, yang telah diampuni dosa sebelum dan sesudahnya, beliau bertobat kepada Allah 70 kali dalam satu hari. Riwayat yang lain mengatakan 100 kali dalam satu hari. Seorang Nabi Muhammad SAW. Timbul pertanyaan kembali, kenapa kita bertaubat? Setelah kita tahu, karena taubat tersebut adalah perintah Allah. Yang kedua, taubat menyebabkan kita susah melakukan ketaatan. Allah Jalla wa'ala mengatakan Al-Quran, alladzi anqadha dhahrak, bahwa dosa tersebut membuatkan punggung kita untuk berat melakukan ketaatan. Bukan sedikit orang yang kaya, tetapi tidak selamanya semua orang yang kaya mampu berinfak. Bukan tidak sedikit orang-orang yang mempunyai harta melimpah, tetapi amat kikirnya ketika untuk berinfak. Bukan kita semuanya tidak mampu untuk bangun malam, tetapi belum tentu untuk mampu untuk mengangkat tangan untuk sholat malam, walaupun hanya 2 rakaat. Bukan kita tidak mempunyai tenaga, tetapi tidak sedikit manusia enggan untuk melakukan ibadah sholat. Sedangkan Allah Jalla wa'ala memberi waktu 24 jam. Hanya Allah pinta 5 kali dalam satu hari. Anggaplah solat kita 5 menit. Kalau 5 kali 5, 25 menit. Tidak sampai setengah jam Allah tunduk. Kita disuruh untuk tunduk. Allah berikan kita penglihatan, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita bisa melangkah, kita bisa bekerja untuk menunaikan keinginan kebutuhan keluarga kita. Kenapa Allah pinta kita untuk sujud? Allah menyuruh dalam Al-Quran, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jagalah solat-solatmu dan solat wusta. Tidak sedikit kaum muslimin mengabaikan hal demikian. Maka kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang disemuliakan karena Allah, taubat di antara penghalang kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama, khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi sebagai bekal untuk khatib dan untuk kita semuanya untuk menuju bulan Ramadan. Yang pertama tadi kita sampaikan ketakwaan. Yang kedua bertaubat. Yang ketiga adalah untuk membiasakan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Sebagaimana dilakukan orang-orang soleh sebelum kita. Mereka membiasakan berpuasa. Mereka membiasakan untuk membaca, menghidupkan yang mungkin. Berapa bulan yang lalu kita terlalaikan untuk baca Al-Quran. Mulai kita buka untuk baca Al-Quran. Sehingga ketika datang bulan Ramadan, kita sudah mempunyai persiapan, kita telah mempunyai pondasi. Adapun yang terakhir yang khatib sampaikan pada saat ini, untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Sebagaimana kita telah sampaikan dahulu, orang-orang soleh sebelum kita, mereka memperbanyak berdoa sampai 6 bulan. Kalaulah mungkin sebulan-bulan yang lalu kita masih lalai, saat ini kita sudah di penghujung bulan Rajab, Sya'ban akan menanti, Ramadan akan tiba. Walaupun belum ada kepastian, kita juga akan berjumpa di bulan Ramadan tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berdoa.
perbanyak dan terus dan senantiasa berdoa. Kalaulah Allah tidak takdirkan kita bertemu bulan Ramadan, setelah banyaknya doa yang kita panjatkan agar ditemukan bulan Ramadan, yakinlah cinta kita memang berharap Allah jadikan kebaikan. Allah terima Ramadan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Tidakkah setiap panjatan doa kita, Nabi mengatakan ad-doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Kenapa enggan kita untuk berdoa kepada Allah? Ini tamu yang istimewa yang akan hadir. Melebihi presiden, melebihi orang yang mempunyai kekayaan, kemewahan, keduduk dan seterusnya. Tamu yang mulia. Tidak ada satu di antara kita yang tidak berdosa. Ramadan datang akan menyiapkan amalan-amalan yang akan mengampurkan dosa kita. Ramadan setiap pagi dan siangnya akan menyajikan kepada kita amalan-amalan yang akan bisa merontokkan dosa-dosa kita. Yang diharapkan orang-orang yang beriman, yang diharapkan perjumpaan orang-orang yang ambisi dengan kebaikan, yang berharap mereka mendapatkan surga yang telah dijanjikan Allah, yang Allah jadikan mereka orang-orang yang bertakwa, yang Allah janjikan ketakwaan tersebut. Allah katakan bahwa Allah Jalla wa'ala peruntukan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Ini di antara yang bisa kita persiapkan untuk menuju bulan Ramadan, sehingga tidak kita sia-siakan, sehingga kita tidak menganggap remeh, sehingga ketika datang bulan Ramadan adalah satu kebahagiaan, satu kesenangan bagi kita tak kala bertemu bulan Ramadan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min da'wati la yustajaba lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa dzil qurbi wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu a'lam bissawab.